semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, istimewa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik, kalau semuanya hadir, yang kira-kira duduknya belum rapi silakan dirapikan. Kemudian silakan keluarkan alat tulis, bukunya, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Oke, selanjutnya kita akan mengadakan pretest sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Baik, ya. Sebelum kita mulai, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dikerjakan waktu 10 menit dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Ini terkait pengalaman baik, pengalaman buruk yang biasa kita alami. Apakah di sini ada yang pernah mengalami kejadian buruk ataupun pengalaman baik misalnya selama dalam kehidupannya dari sejak lahir? Oh iya, Caca, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu kelas 11 kemarin, saya ada sedikit masalah dengan salah satu guru yang ada di sini dan pada saat jam pembelajarannya. Waktu itu saya diminta untuk membacakan angka di papan tulis. Saya sudah melakukannya, tetapi pada pergantian nol tinggi ke nol rendah, saya sebenarnya bisa membacakannya, tetapi saya tidak bisa mengucapkannya, sehingga begitu marah dan berucap sedikit membentak saya. Nah, tapi dari situ saya belajar bahwa sebenarnya guru tersebut hanya ingin saya berusaha terus agar saya bisa melakukannya. Ya, Pak. Baik, terima kasih Caca sudah mau berbagi bersama kami terkait pengalamannya yang kurang mengenakan gitu ya. Ada? Tujuan pembelajaran dari materi ini pertama dapat menganalisis konsep iman kepada qada dan qadar Allah serta dalil-dalilnya berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kemudian tujuan selanjutnya dapat menganalisis contoh-contoh yang termasuk takdir mubram, takdir muallaq, serta hikmah beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan selanjutnya dapat merumuskan kiat-kiat yang menumbuhkan sikap yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar, serta dapat membuat peta konsep tentang keterkaitan iman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Maka Bapak akan jelaskan sedikit tentang teknik penilaian yang akan kita lakukan. Pertama, untuk penilaian sikapnya, maka Bapak nanti akan melakukan observasi, pengamatan langsung selama proses pembelajaran berlangsung, baik dari awal kita tadi sampai nanti proses pembelajaran berakhir. Kemudian penilaian diri, itu yang tadi sudah kita lakukan di awal bersama pretest pengetahuan, kemudian nanti insya Allah akan ada di akhir pembelajaran. Selanjutnya untuk penilaian pengetahuan, pretest dan post-test. Tadi pre-test sudah, insya Allah nanti di akhir post-test. Kemudian untuk penilaian keterampilan, kamu diminta membuat peta konsep. Dan ini akan saya jelaskan nanti di akhir pembelajaran. Seperti apa mekanismenya akan Bapak jelaskan di akhir pembelajaran. Bapak ingin kalian menyaksikan video yang sudah Bapak siapkan berikut. Terlahir dengan tidak memiliki kedua tangan bukan menjadi halangan bagi seorang pemuda di Ponorogo untuk hidup layaknya seperti orang lain. Dengan menggunakan kedua kakinya, ia dapat beraktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Meskipun lahir tidak memiliki kedua tangan, tetapi Bejo, warga desa Sahang, kecamatan Ngebel, Ponorogo, memiliki semangat hidup yang pantang menyerah. Meskipun masih tinggal bersama kakak iparnya, Bejo tetap bisa beraktivitas layaknya orang lain. Namun semuanya dilakukan dengan menggunakan kedua kaki.
mulai dari mengangkut kayu, memotong rumput, dan juga berbagai aktivitas lainnya. Tidak hanya itu, Bejo juga bisa memanjat pohon dengan cepat sambil membawa alat untuk memotong buah. Semuanya dilakukan hanya dengan kaki. Ya, jadi berdasarkan video itu kira-kira apa yang ada dalam benakmu, silakan kamu komentar. Ada yang mau komentari? Ya, Cynthia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memberikan sebuah tanggapan terkait dengan video yang telah kita saksikan secara bersama tadi, bahwa kekurangan yang ada di dalam diri kita yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya bukan membuat kita semakin terpuruk akan keadaan atau merasa oh Allah itu tidak adil, tidak. Tapi seharusnya hal itu harus membuat kita menjadi batu loncatan untuk menjadi sebuah motivasi kita dalam menjalani hidup agar menuju sebuah keberhasilan, kesuksesan yang mungkin hal itu tidak bisa dimiliki oleh orang yang memiliki kesempurnaan fisik. Hanya itu yang saya bisa kasih komentar terhadap video tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Cynthia sudah memberikan komentar, dan komentar dari Cynthia sangat baik. Dia sudah menjelaskan begitu gamblang terkait apa yang disampaikan dalam video. Oke, untuk menggali lebih jauh tentang apa yang sudah kita simak tadi, apa yang sudah kita buka di awal tadi, maka kita akan laksanakan dalam bentuk diskusi kelompok. Ya, insya Allah kita akan bagikan kelompok. Mungkin Bapak langsung tunjuk saja yang baris kanan pojok sana nanti untuk di kelompok 1, kemudian yang di baris kedua di kelompok 2, yang di tengah ini kelompok 3, yang di sini kelompok 4, dan terakhir kelompok 5. Adapun materi yang akan kita diskusikan akan Bapak bagikan. Oke, kelompok 1 akan menganalisis konsep iman kepada qada dan qadar. Kelompok 2 akan menganalisis dalil-dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Kemudian kelompok 3 menganalisis contoh-contoh yang termasuk takdir mu'allaq dan takdir mubram. Kemudian kelompok 4 merumuskan bagaimana kiat-kiat menumbuhkan sikap yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Kelompok 5 menganalisis hikmah beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita melaksanakan, biar tambah semangat, tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Semangat. Semangat. Alhamdulillah. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ya, silakan. Dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan untuk materi qada dan qadar dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk pengertian takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan pada manusia dan sifat yang dan takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Dan kemudian untuk contoh takdir mubram, contoh takdir mubram ini antara lain kelahiran, jenis kelamin, dan kematian. Tidak ada yang tahu kapan kita akan dilahirkan dan kapan kita akan mati. Berikut contoh takdir mubram dalam kehidupan sehari-hari. Oke, beri aplaus buat kelompok 3. Oke,
Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk meyakini kita terhadap iman kita kepada qada dan qadar itu, maka kita harus tahu dulu dasarnya dari Al-Quran apa saja. Pertama, Al-Furqan ayat 2, yang artinya yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia, siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Artinya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ini dalil dari hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian 40 hari menjadi segumpal darah, kemudian 40 hari menjadi segumpal daging, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan. Yaitu pertama tentang rezekinya, kedua ajalnya, ketiga amal perbuatannya, dan keempat jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Nah, sengsara atau bahagia ini terkait dengan takdir mubram maupun takdir mu'allaq. Kita lanjutkan. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Artinya takdir mu'allaq itu bisa diubah, bisa jadi berubah karena oleh usaha manusia. Apa contohnya? Kepandaian, kesehatan, kekayaan, keberhasilan. Semua ini bisa dirubah tergantung ikhtiar kita, tergantung usaha kita, tergantung kerja keras kita, tergantung doa kita. Selanjutnya, takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Tadi sudah saya singgung di awal. Apa contohnya? Kematian. Tidak ada tawar-menawar ketika ajal sudah datang. Kemudian usia, kelahiran, jenis kelamin, warna kulit, kesempurnaan anggota tubuh seperti yang video kita saksikan bejo tadi. Apakah bejo harus protes atas ketentuan Allah? Tidak. Menjalankan proses selama dalam waktu 10 menit. Siap semuanya? Oke. Oke, kalau sudah silakan kumpulkan. Minta tolong bantuan komandan Paguyuban paling belakang untuk mengumpulkan lembar. Baik, untuk minggu depan kita akan belajar tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Oke, selanjutnya ada tugas mandiri yang harus kamu kerjakan, yaitu membuat peta konsep tentang kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Buah durian biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, karena di awal kita mulai dengan doa, maka di akhir pelajaran ini kita akhiri dengan doa. Silakan Anda untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, sebaiknya berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, berakhir sudah perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berguna dan bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi agama kita, dan khususnya bagi bangsa dan negara kita. Billahi taufiq wal hidayah, wa billahi wal hidayah. Wassalamu
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bagi kita semua.